Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fanani Ardi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas PKO 3A, NIM 2005-111-376. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan mental dalam olahraga. Yang pertama ada divisi latihan mental. Secara luas, pengertian mental mencakup pikiran, pandangan, image, dan sebagainya yang pada intinya adalah pemberdayaan fungsi berpikir sebagai pengendali tindakan dan respon tubuh. Menurut Nasution 2010. Korup menyatakan bahwa mental merupakan sebuah kecakapan. Oleh karena itu, mental dapat dilatih dan dikembangkan. Istilah yang sering digunakan adalah mental skills atau psychological skill yang diterjemahkan sebagai kecakapan atau keterampilan mental berdasarkan pengertian tersebut. Maka, latihan mental diartikan sebagai latihan yang dilakukan atlet untuk meningkatkan fungsi berpikirnya agar dapat mengendalikan tubuh dan tindakannya. Pelatihan mental merupakan latihan yang dilakukan untuk memperoleh ketahanan mental sehingga dapat mencapai prestasi yang prima dalam setiap pertandingan. Yang kedua ada tahapan latihan mental. Menurut Weinberg dan Gould tahun 1995, tahapan atau fase latihan mental terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap pendidikan. Tahap ini merupakan tahap pemberian penjelasan mengenai latihan mental, agar atlet merasa familiar terhadap keterampilan mental. Tahap ini juga bertujuan agar atlet menyadari betapa pentingnya mempelajari latihan mental. Pada tahap ini dapat didahului dengan diskusi tentang pentingnya mental. Beberapa kali latihan mental sudah dilakukan selama ini, serta contoh-contoh kasus yang terjadi dalam olahraga. Yang kedua ada tahap akuisisi atau perolehan. Tahap ini berfokus pada strategi dan teknis pelaksanaan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keunikan atau kondisi tiap individu. Pada tahap ini diharapkan dapat diketahui bagaimana kemampuan individu dan apa yang menjadi kebutuhannya. Beberapa bentuk asesmen dapat dilakukan pada tahapan ini. Yang ketiga, tahap pelatihan. Tahap ini merupakan tahap akhir atau tahap pelatihan itu sendiri. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mencapai otomatisasi, mengajarkan integrasi keterampilan psikologis ke dalam situasi atau gerakan, dan mensimulasikan pada situasi kompetisi. Yang ketiga, bentuk latihan mental. Menurut Valley dalam Weinberg dan Gould, keterampilan psikologis atau mental yang dapat dikembangkan melalui metode pendidikan 6 dan latihan ada 4, yaitu goal setting, physical relaxation, talk atau attention control, dan imagery. Yang A, goal setting. Goal setting atau penetapan sasaran merupakan dasar dari latihan mental. Penetapan sasaran perlu dilakukan agar atlet memiliki arah yang harus dituju. Sasaran tersebut dapat berupa sasaran jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, menurut Nasution 2009. Dalam menentukan sasaran, terdapat 4 prinsip utama menurut Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2011, yaitu yang pertama ada difficulty. Goal yang sulit akan meningkatkan performa dibandingkan dengan goal yang mudah. Yang kedua ada specificity. Goal yang lebih spesifik akan lebih efektif dibandingkan dengan goal yang subjektif atau tidak ada goal. Yang ketiga acceptance. Goal akan lebih efektif jika ditetapkan atau dibuat sendiri oleh atlet. Yang keempat ada feedback. Goal tidak akan efektif jika tidak diberikan umpan balik. Yang B, physical relaxation. Relaksasi adalah salah satu teknik dalam perilaku yang dikembangkan oleh Jacobson dan Wolff untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan yang dikutip Gottfried
dan Davidson 1976. Bentuk lain adalah relaksasi melalui kesadaran indera. Relaksasi dapat menghasilkan efek fisiologis yang berlawanan dengan kecemasan, yaitu kecepatan denyut, jantung yang lambat, peningkatan darah, perifer, dan stabilitas neuromuskular. Oleh orang awam, relaksasi diartikan sebagai partisipasi dalam latihan olahraga, melihat TV, dan rekreasi. Menurut pandangan ilmiah, relaksasi merupakan perpanjangan otot skeletal, sedangkan ketegangan merupakan kontraksi terhadap perpindahan serabut otot. Yang C ada TOC atau Attention Control. Definisi TOC atau Attention Control atau konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimuli yang bersifat eksternal maupun internal, menurut Smith, Pepper, dan Wilson 2001. Selanjutnya, Niveder tahun 2000 menjelaskan bahwa konsentrasi sebagai perubahan yang konstan yang berhubungan dengan dua dimensi, yaitu dimensi luas atau wide dan dimensi pemusatan atau fokus. Tips untuk meningkatkan konsentrasi. Tips untuk meningkatkan konsentrasi menurut Weinberg tahun 1995 menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada latihan dengan menghadirkan gangguan atau distraction. Yang kedua, menggunakan kata-kata kunci atau use cue word. Yang ketiga, menggunakan pemikiran bukan untuk menilai atau employ non-judgment thinking. Yang keempat, menyusun kegiatan rutin atau establish routine. Yang kelima, berlatih mengendalikan mata atau practice eye control. Yang keenam, tetap memusatkan perhatian setiap saat atau stay focused in the present. Yang D, imagery atau visualization. Definisi imagery atau visualization pada dasarnya istilah imagery, visualisasi, dan latihan mental telah digunakan secara bergantian oleh para peneliti, psikolog olahraga, pelatih, dan atlet untuk mengembangkan teknik pelatihan mental yang kuat, menurut Taylor dan Wilson 2005. Yang pertama, pada awal perkembangan latihan mental merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan teknik latihan imagery, tetapi istilah ini hanya merujuk pada gambaran umum dari strategi berlatih dengan modalitas sensorik atau kognitif yang digunakan, menurut Taylor dan Wilson 2005. Fungsi imagery dalam olahraga. Imagery merupakan bagian dari latihan mental atau mental training. Fungsi imagery dalam bidang olahraga sering diaplikasikan pada beberapa situasi sesuai dengan kebutuhan olahragawan atau atlet. Adapun beberapa fungsi imagery dalam olahraga sebagai berikut. Menurut improve concentration, yang kedua enhance motivation, yang ketiga build confidence, yang keempat acquire practice and correct sport skill, yang kelima acquire and practice strategi, yang keenam prepare for competition, yang ketujuh cope with pain and injury. Yang keempat, penelitian latihan mental. Salah satu keberhasilan latihan mental ditunjukkan pada studi kasus perenang dunia Marilyn King. King adalah perenang dunia yang mampu berprestasi kembali karena melakukan latihan visualisasi. Pada tahun 1979, ia mengalami cedera sehingga tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Selama masa rehabilitasi dan tidak latihan, ia menonton film bagaimana atlet dunia memecahkan rekor, lalu melakukan visualisasi pada dirinya sendiri. Setelah pulih dan berlatih kembali, ia mampu berada di posisi kedua pada kualifikasi Olimpiade dan pada akhirnya berhasil meraih medali emas pada Olimpiade 1980. Michael Phelps adalah perenang dunia asal Amerika yang selalu melakukan latihan relaksasi dan visualisasi sebelum bertanding. Latihan mental tersebut membantunya merasakan gerakan dan kecepatan renang yang sempurna ketika ia sudah benar-benar
berada di kolam pertandingan. Perenang spesialisasi gaya kupu-kupu ini menjadi peraih medali emas terbanyak di cabang renang sepanjang Olimpiade, yaitu sebanyak 16 medali. Yang kelima ada keterlibatan pelatih dalam pelatihan mental. Menurut Karyono yang dikutip oleh Puji Susilowati tahun 2008, pelatih diharapkan menjadi konselor yang mampu memahami karakter atlet asuhannya dan bisa memberikan bimbingan yang konstruktif untuk membangun kesiapan dan kekuatan mental. Beberapa hal yang dibutuhkan oleh atlet adalah sebagai berikut. Yang pertama, giving encouragement dan criticism. Sikap dan kata-kata pelatih most likely akan didengar dan dipercaya oleh atlet asuhannya. Jika pelatih mengatakan atletnya buruk, lemah, payah, biasa, ditunggu dalam beberapa waktu kemudian kemungkinan atlet tersebut akan lemah dan payah. Meski pelatih dituntut untuk tetap jujur dan memberikan opini dan penilaian, namun hendaknya sifatnya objektif dan rasional, bukan emosional. Yang B. Respect. Relasi yang sehat antara pelatih dan atlet jika di antara keduanya ada sikap saling menghargai. Pelatih memotivasi, menempa mental dan skill ke arah pengembangan diri atlet. Kemampuan untuk menghargai membuat hubungan antara keduanya tidak bersifat manipulatif. Saling memanfaatkan. True respect mendorong pelatih untuk tahu apa kebutuhan atlet dan mendorong atlet untuk menghargai eksistensi pelatih sebagai orang yang mendukungnya mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga atau yang C, realistic goal. Sasaran realistik harus ditentukan dari awal supaya pelatih dan atlet bisa menyusun breakdown, planning, dan target. Sasaran harus menantang tapi realistis untuk dicapai. Sekian video penjelasan dari saya tentang latihan mental dalam olahraga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.